Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sherly Melinda, NPM 28 Prodi D3 Farmasi kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bakteri atau apa itu bakteri. Bakteri disebut dengan kuman atau basil, adalah organisme prokariota yaitu belum mempunyai membran inti sel. Jadi bakteri adalah nama sekelompok mikroorganisme yang termasuk prokariota yang bersel satu, berkembang biak dengan membelah diri dan bahan-bahan genetiknya tidak terbungkus dalam membran inti. Bakteri juga tersebar luas di berbagai lingkungan termasuk tanah, air, udara, dan dalam tubuh manusia atau makhluk hidup lainnya. Beberapa bakteri memiliki bentuk bulat atau kokus, yang lain berbentuk batang atau basilus, dan ada juga yang berbentuk spiral. Ukuran bakteri berkisar antara beberapa mikrometer hingga nanometer. Beberapa bakteri bersifat patogen yang dapat menyebabkan penyakit pada tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Namun tidak semua bakteri mempunyai sifat berbahaya. Ada beberapa bakteri yang memiliki peran penting dalam ekosistem seperti mengurai bahan organik, memproduksi nutrisi, dan juga membantu dalam pencernaan pada manusia dan hewan. Bakteri juga memiliki kemampuan untuk berkembang biak dengan cepat melalui pembelahan Binner, di mana satu sel bakteri membelah menjadi dua sel yang identik. Proses ini memungkinkan bakteri untuk berkembang biak secara eksponensial dalam populasi yang cocok. Dalam bidang bioteknologi, bakteri ini banyak banget dimanfaatkan, di antaranya sebagai obat-obatan, insulin, dan juga enzim. Dan juga bakteri ini juga digunakan dalam proses pengolahan limbah serta sebagai alat dalam penelitian ilmiah. Pemahaman tentang bakteri sangat penting dalam bidang mikrobiologi, kesehatan masyarakat, dan bidang lainnya yang berkaitan dengan kehidupan mikroba. Selanjutnya, struktur anatomi bakteri. Bisa kita lihat dan bisa kita pahami di PPT yang sudah saya terapkan. Jadi, struktur anatomi itu ada dinding sel, membran sel, sitoplasma, ribosom, flagela, pilus, kapsul, plasmid. Ada di PPT yang sudah saya terapkan. Selanjutnya yaitu klasifikasi bakteri berdasarkan cara mendapatkan makanannya. Bakteri heterotrof. Bakteri heterotrof ini tidak memiliki klorofil sehingga sangat bergantung pada bahan organik di sekitarnya. Jadi ada beberapa cara bakteri heterotrof ini untuk mendapatkan makanan. Yang pertama itu saprofitik. Beberapa bakteri heterotrof adalah saprofitik, yang berarti mereka mendapatkan makanan dengan menguraikan bahan organik mati. Yang kedua yaitu paratisme. Beberapa bakteri heterotrof hidup sebagai parasit, menggunakan organisme lain sebagai inang untuk mendapatkan makanan. Yang ketiga yaitu simbiosis. Dapat hidup dalam simbiosis dalam organisme lain. Misalnya beberapa bakteri hidup dalam saluran pencernaan hewan atau manusia. Yang keempat yaitu penyerapan. Beberapa bakteri heterotrof dapat menyerap nutrisi langsung dari lingkungan. Juga bakteri autotrof. Bakteri autotrof dapat membuat makanannya sendiri dari senyawa anorganik dengan melakukan proses pengubahan. Di sini ada beberapa contoh bakteri heterotrof. Bisa kita lihat di PPT yang sudah saya terapkan. Dan juga ada contoh bakteri autotrof.
berdasarkan kebutuhan oksigen. Bakteri aerob yaitu bakteri yang memerlukan oksigen bebas dalam kehidupannya. Juga ada bakteri anaerob yaitu bakteri yang tidak membutuhkan oksigen bebas dalam kehidupan. Bisa kita lihat contoh-contohnya. Selanjutnya, reproduksi bakteri. Reproduksi bakteri pada umumnya aseksual, yaitu dengan pembelahan biner dari suatu bakteri pembelah menjadi dua dan seterusnya. Reproduksi secara seksual tidak menjadi pada bakteri, tetapi terjadi pemindahan materi genetik dari suatu bakteri ke bakteri lain tanpa menghasilkan zigot, yaitu peran bakteri dalam kehidupan. Ada dua peran bakteri dalam kehidupan, yaitu positif dan negatif. Peran bakteri yang positif yaitu ada banyak peran bakteri, diantaranya proses pembuatan antibiotik oleh bakteri Streptomyces griseus. Bakteri penghasil asam antara lain Acetobacter, Propionibacterium. Bakteri memiliki kemampuan untuk membongkar senyawa organik dalam organisme yang sudah mati dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu peran negatif. Bakteri memiliki peran negatif terhadap hewan, manusia, dan tumbuhan. Pada hewan, bakteri menyebabkan antaranya penyakit sapi gila dan TBC. Pada unggas, bakteri yang menyebabkan penyakit sapi gila adalah Bacillus anthracis, sedangkan yang menyebabkan TBC pada unggas adalah Mycobacterium avium. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.